Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah channel YouTube Yayasan Al-Mu'afah, yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, mendapat ampunan, kasih sayang, keberkahan, kemuliaan, sekaligus mendapat kemantapan iman, Islam, dan ihsan kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan sebuah cara yang disebutkan oleh para ulama, dalam hal ini oleh Al-Imam Ahmad bin Musa bin Ajil Al-Yamani radhiyallahu an, yang wafat pada tahun 690 Hijriah, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Syihabuddin Muhammad Al-Abshihi dalam kitab Al-Mustatrab fi kulli fannin mustazrab rahimahullah, yang wafat pada tahun 850 Hijriah pada halaman ke-40, yang kemudian tips ini dikutip ulang oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Ar-Rahmah fi Tibbi wal Hikmah. Dalam kitab ini disebutkan kunci untuk membuka ilmu yang namanya ilmu laduni. Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma memberikan definisi ilmu ini, ilmul ghuyubi wal akhbar, sebuah pengetahuan untuk mengetahui perkara gaib dan informasi yang terjadi pada masa yang akan datang, yang orang belum tahu, yang ama orang tersembunyi dia udah bisa tahu duluan. Adapun Al-Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu an juga memberikan definisi ilmu laduni, mukasyafatul anwar min maknunatil mughayyabat, terbukanya cahaya dari Allah Ta'ala untuk mengungkap hal-hal yang tersembunyi dari alam gaib. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib menyebutkan definisi ilmu laduni adalah al-ulumul hasilah bitariqil mukasyafat, ilmu yang datang, ilmu yang terbit melalui metodologi kasyaf, tersingkapnya hijab yang Allah berikan kepada seseorang. Al-Imam Ahmad bin Musa bin Ajil Al-Yamani radhiyallahu an menyebutkan, siapa yang membaca ayat ini 10 kali beserta doanya, maka Allah Ta'ala akan kuatkan hafalannya, akan Allah berikan kecerdasan otaknya, akan Allah berikan ilmu yang tinggi, terbuka hijab sehingga dia dapat ilmu laduni dengan membaca surah Al-Anbiya ayat 79. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Fafahamnaha Sulaimana, dan kami berikan pengertian kepada Nabi Sulaiman, ilmu kepada Nabi Sulaiman, sehingga dia dapat mengerti, memahami akan berbagai permasalahan. Ataina hukma wa ilma, bahkan juga Nabi Daud, masing-masing di antara dua nabi itu anak sama bapak masing-masing. Nabi Daud umurnya cuma 100 tahun. Nabi Sulaiman umurnya cuma 59 tahun. Jarak dari Nabi Sulaiman alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma 1700 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Sawi ala Tasir Jalalain. Ataina hukma wa ilma.
Kami telah berikan keduanya itu hukman wa ilma, maqam kenabian, kebijakan dalam memberikan hukum, wa ilma, dan ilmu agama. Jadi baik urusan dunia maupun urusan agama, dua nabi itu Allah berikan pengetahuan yang luar biasa. Wasakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin. Dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung yang ada di alam ini, mereka semua bertasbih bersama Nabi Allah Daud alaihi salam, wa kunna fa'ilin, dan kamilah yang melakukan demikian itu. Semuanya itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setelah baca ayat itu, hendaklah baca doanya. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabb Musa wa Harun, wa ya Rabb Ibrahim, wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alzimnil fahma warzuqnil ilma wal hikmata wal akla birahmatika ya arhamar rahimin. Dibaca ayat beserta doanya 10 kali. Sebuah ayat yang menyebutkan tentang keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Sulaiman, di mana keduanya memiliki ilmu, pengetahuan, kebijaksanaan dalam memutuskan perkara-perkara pelik. Disebutkan dalam kitab Hasiyah Sawi ala Tafsir Jalalain, dalam tafsir surah Al-Anbiya ayat 79 pada jilid 3 halaman 102, disebutkan dalam kitab ini ada seorang petani yang komplain sekaligus mengadukan perkara kepada Nabi Allah Daud alaihi salam, di mana si petani ini tanamannya telah dirusak oleh komplotan kambing yang dimiliki oleh si peternak, yang dengan kecerobohan si peternak ini kambingnya merusak tanaman-tanaman si petani. Si petani kagak nerima, nuntut minta ganti rugi. Begitu sampai keduanya di hadapan Nabi Allah Daud alaihissalam dan menceritakan kronologi masalah yang terjadi, Nabi Allah Daud alaihissalam memberikan keputusan bahwa kambing-kambing yang dimiliki oleh si peternak ini kudu diberikan seada-adanya kepada si petani atas nama ganti rugi. Dan ini sebuah kebijaksanaan Nabi Allah Daud yang sudah tepat. Namanya kebun sunggal pojok, acak-acakan sama kambing, diicak-icak tuh kebun, hasilnya jadi bejat. Udah tepat banget Nabi Allah Daud memberikan kebijaksanaan agar si kambing-kambing tukang peternak itu diberikan kepada pemilik kebun. Dua orang ini udah nerima keputusan Nabi Allah Daud, tapi begitu dua-duanya pulang di jalanan nemu Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman nanya lagi, gimana solusi yang diberikan Nabi Allah Daud dalam memutuskan perkara itu. Dua-duanya cerita. Setelah mendengar jawaban Nabi Allah Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman berkata, lawulitu amrakuma laqadaitu bi ghairi hada. Seandainya saya yang ditanya, diserahin buat mutusin perkara ente berdua, saya punya jawaban lain yang ente dua-duanya bisa nerima, yang ente dua-duanya enggak merasa dirugikan. Akhirnya tuh dua orang balik ke Nabi Allah Daud alaihissalam. Ya Nabi Allah Daud, katanya Nabi Sulaiman nih anak ente punya jawaban masalah yang kalau dia tentuin kami dua-duanya nggak jadi rugi.
kami dua-duanya nggak jadi kehilangan apa yang telah kami usahakan selama ini. Kalau kata Nabi Allah Daud, mana Nabi Sulaiman? Dipanggil Nabi Sulaiman, ya Sulaiman, ente punya jawaban apa? Mana jawaban ente yang ente bilang arfaqu bil fariqaini, yang lebih layak, yang lebih tepat buat masalah dua orang ini? Nabi Allah Sulaiman alaihissalam menjawab, berikan kambing ini, kambing yang udah bikin rusuh, kasih tuh kambing sementara dimonopoli oleh pemilik tanaman. Itu kambing, susunya dia boleh ambil, bulunya dia boleh manfaatin, anaknya bakal dia kalau emang ada yang beranak. Lalu si pemilik tanaman nyerahin kebunnya sama si pemilik kambing untuk sementara, kasih benihnya, dia tanam lagi. Sepemilik kambing yang garap dari awal, nyiramin, mupukin, sampai itu kebun kembali seperti sedia kala, maka pemilik kebun balikin kambing si peternak itu. Dan si peternak yang udah mengupayakan kebun seperti sedia kala, kembalikan kepada pemilik tanaman. Sehingga cara inilah arfaqu bil fariqaini, nyenguntungin dua-duanya. Yang punya kambing enggak kehilangan kambingnya, tapi dia kudu dandanin kebun orang. Sepemilik tanaman, kebunnya udah kembali seperti sedia kala, dan dia dapat keuntungan dari hasil kambing yang selama dia pegang. Jadi kagak ada yang dirugiin, justru dua-duanya untung. Sepemilik kambing, kambingnya dirawatin. Sepemilik kebun, kebunnya dirawatin, dapat untung pula. Begitu mendengar solusi yang diberikan oleh Nabi Allah Sulaiman, Nabi Daud alaihi salam berkata, al-qadha'u ma qadaita. Ya Sulaiman, kalau begitu cara nuntasin masalah ini seperti yang ente tadi putusin. Masya Allah. Padahal Nabi Sulaiman gitu ari, menurut riwayat para ahli tafsir, umur beliau cuman 11 tahun. 11 tahun ukuran bocah sekarang SD. Tapi luar biasa karena Allah berikan ilmu yang namanya ilmu laduni. Seumuran SD bisa menjawab perkara yang sangat pelik yang orang dewasa belum bisa tuntasin. Ini yang dikata hadhil ma'rifah lam tahsul bikatratit tajriba wa tulil muddah. Ilmu laduni ini bukan didapat karena keseringan mengeksperimen atau masa yang lama dalam menuntutnya. Bal hasalat bi'inayatin rabbaniyah wa althafin ilahiyah. Akan tetapi ilmu laduni ini diraih, diberikan pada seseorang semata-mata bi'inayatin rabbaniyah wa althafin ilahiyah, dengan pertolongan dan kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi biar kata bocah pikirannya dewasa. Dewasa itu enggak kudu tua. Banyak buat orang tua pikirannya kayak bocah. Nah, dengan mengamalkan ayat ini beserta doanya yang kita baca sehari itu 10 kali, maka Allah akan berikan kecerdasan pada akal kita. Allah kuatkan hafalan kita. Allah berikan kedewasaan dalam hidup kita. Allah bukakan rahasia-rahasia ilmu yang orang lain belum pernah ketahui. Ajarkan juga ayat ini. Bacakan ayat ini beserta doanya 10 kali pada anak-anak kita. Biar mereka cerdas dengan barokah ayat-ayat Al-Quran. Mereka masih belajar dalam proses pertumbuhan. Perlu belajar, bukan hanya banyak baca buku. Belajar juga bukan hanya banyak guru. Tetapi kita kudu punya kunci untuk membuka itu. Dengan mengamalkan Surah Al-Anbiya ayat 79. Ada kadang bocah diajarin berulang-ulang kagak dapat-dapat.
belajar lama hasilnya nggak maksimal, otaknya bebel, tulalit, orang ngomong nggak paham. Ya, dia dengar hari Senin baru paham hari Jumat, nauzubillah. Baca ayat ini, ajarin anak-anak kita, bacain anak-anak kita. Adapun sanad yang muttasil kepada Al-Imam Ahmad bin Musa bin Ajil Al-Yamani radhiyallahu an, saya akan sebutkan pada deskripsi video ini. Amalin amalan-amalan yang bersanad, yang memberikan ijazahnya jelas. Jangan main comot-comot dari YouTube atau medsos lain tapi enggak tahu kapasitas orang itu punya izin atau tidak untuk memberikan ijazah. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.